Muncul spekulasi jika Peggy Setiawan yang ditangkap pada Selasa 21 Mei 2024 bukanlah pelaku sebenarnya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun, aparat kepolisian memastikan jika Peggy yang ditangkap sudah sesuai dengan keterangan para saksi. Dugaan Peggy Setiawan bukan pelaku sebenarnya diungkap oleh kuasa hukum 5 terpidana kasus pembunuhan Vina, Jogi Nainggolan. Jogi mengaku mendapat informasi tersebut dari rekannya yang sesama advokat. Menurutnya, Peggy yang ditangkap di Bandung itu bukan sosok yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO kepolisian. Peggy hanya ditangkap karena memiliki nama yang sama dengan DPO polisi. Ia mengungkapkan Peggy adalah anak dari ART yang bekerja di rumah seorang advokat KAI Cirebon. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas memberikan penjelasan. Ia memastikan penangkapan Peggy sudah sesuai prosedur dan bukan salah tangkap. Saat penangkapan, ia mengaku ada alat bukti, keterangan saksi, hingga tersangka. Terkait 2 buronan lainnya, pihaknya memastikan akan segera melakukan penangkapan. Setelah ditangkap, kepolisian akan mendalami apakah ada upaya dari Peggy untuk mengganti identitas selama pelariannya, termasuk apakah Peggy juga melakukan upaya menghilangkan jejaknya hingga akhirnya bisa tertangkap. Seorang ibu di Jakarta Timur berinisial NKD, 46 tahun, merekam anaknya bersetubuh dengan kekasihnya. NKD mengaku merekam anaknya menggunakan ponsel untuk kepuasan pribadi. Selain itu, NKD yang berstatus janda rupanya memendam perasaan dengan pacar anaknya berinisial HR 16 tahun. Dikutip dari tribunnews.com, NKD tega merekam hubungan seksual antara anaknya dengan sang kekasih di Jakarta Timur. Setelah berhubungan badan, NKD malah meminta anaknya untuk menggugurkan kandungan. Bermodalkan uang 2 juta rupiah, ia meminta N atau Nyai untuk membantunya menggugurkan kandungan sang anak. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan alasan NKD merekam anaknya yang berinisial RH 16 tahun adalah untuk kepuasan diri. Bahkan NKD tertarik dengan pacar anaknya. Diketahui pelaku sudah bercerai dengan suaminya. NKD merekam putrinya sendiri saat sedang disetubuhi pacar di sebuah indekos di Kota Bekasi, Jawa Barat. Saat RH hamil, NKD menyuruh sang putri untuk aborsi. Kepada polisi, NKD mengatakan hal itu dilakukan karena kepuasan pribadi dan eksploitasi ekonomi terhadap sang buah hati. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mendapatkan perlawanan saat berupaya merobohkan kamp Jabalia. Saat lengah, tank dan tentara Israel itu dilempari dengan peledak rakitan dari belakang. Akibatnya, tank canggih Israel itu berselimut kobaran api dan membakar tentaranya yang masih ada di dalam. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diungkapkan oleh Brigade Al-Quds. Pasalnya, pada Selasa 21 Mei 2024 lalu, pasukannya menyergap IDF yang tengah beroperasi di kamp Jabalia. Saat pasukan perang Israel itu lengah, pejuang Brigade Al-Quds melempari peledak rakitan ke arah tank Zionis. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan tank serta tentara yang ada di dalamnya diselimuti kobaran api. Diketahui IDF kembali menargetkan kamp Jabalia dalam beberapa waktu belakang. Media lokal juga melaporkan 4 warga Palestina terluka akibat peluru Israel di kamp tersebut. Bulldozer Israel secara sengaja terus menghancurkan infrastruktur Jenin, terutama di jalan-jalan serta di seluruh lingkungan pemukiman. Pasca disahkannya Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024, sebanyak 129 kepala desa di Situbondo masa jabatannya ditambah 2 tahun. Untuk menguatkan masa perpanjangan jabatan para kades itu, Bupati Situbondo akhirnya melantik ratusan kades yang tersebar di 17 kecamatan tersebut. Sebanyak 112 kades yang seharusnya masa tugasnya berakhir di Desember 2025 diperpanjang hingga tahun 2027.
Dari 129 kades yang dilantik, 3 kades tidak dilantik karena terlibat kasus korupsi dana desa dan kriminal. 3 kades itu yakni Kades Sumber Anyar Kecamatan Melandengan, Kades Pelean Kecamatan Panarukan, dan Kades Kayumas Kecamatan Arjasa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Situbondo, Suryatno mengatakan pelantikan ini untuk menyesuaikan undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Untuk kades yang masih ada proses hukum tidak diperpanjang, pihaknya masih menunggu hasil putusan pengadilan. Ratusan kades yang dilantik ini terbagi dalam 2 periode. Periode pertama, masa jabatannya akan berakhir pada 30 Desember 2025. Akan tetapi dengan adanya perpanjangan 2 tahun ini, menjadi berakhir 30 Desember 2027. Sedangkan untuk periode kedua, kepala desa yang masa jabatannya berakhir tanggal 30 Desember 2028 diperpanjang 2 tahun menjadi 30 Desember 2030. Sementara itu, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa atau APDESI Situbondo, Juharto mengatakan pihaknya bersyukur kepada Tuhan berkat perjuangan teman-teman kepala desa se-Indonesia, masa jabatan berhasil menjadi 8 tahun. Dengan adanya perpanjangan ini, pihaknya berharap semuanya dilancarkan dan kepala desa semakin amanah. Kepala desa diharapkan dapat membangun desanya sesuai dengan harapan para warga agar semakin baik dan bagus. Dikonfirmasi secara terpisah, Bupati Situbondo Karna Suswandi mengatakan pihaknya hanya melantik perpanjangan masa jabatan kades, di mana itu sudah diatur dengan peraturan Bupati. Untuk itu, mantan Kadis PUPR Bondowoso ini berharap kepala desa bisa melaksanakan amanahnya dan mampu melayani masyarakat dengan baik. Dalam Tribunnews berikut kita simak bersama wawancara dengan Kepala DPMD Kabupaten Situbondo Suryatno, Ketua APDESI Situbondo Juharto, dan Bupati Situbondo Karna Suswandi. Menyesuaikan undang-undang yang baru, Undang-Undang 3 tahun 2024, kan ada perpanjangan masa jabatan kepala desa. Berapa tahun itu? Ditambah 2 tahun, menjadi dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Ada berapa kepala desa yang dikukuhkan pada saat ini? Ada 132 desa, tetapi nanti yang dilantik ini 129 desa. 3 akan ada proses hukum. Untuk yang proses hukum apakah juga diperpanjang atau tidak ini? Oh tidak, kita tunggu hasilnya dulu. Kita tunggu hasil putusan pengadilannya seperti apa nanti. Berarti ini sampai jabatannya sampai tahun berapa ini? Nah, kita kan ada 2 periodisasi. Periode yang pertama itu berakhir 30 Desember 2025. Itu nanti diperpanjang 2 tahun akan menjadi berakhir 30 Desember 2027. Kemudian periode yang kedua 30 Desember 2028 nanti diperpanjang 2 tahun menjadi Desember 2030. Persyaratan untuk perpanjang apa saja Pak yang dipersiapkan oleh kepala desa ini? Persiapan apa saja yang dipersiapkan untuk kepala desa yang dapat perpanjangan ini? Yang jelas ada ketentuan-ketentuan yang undang-undang baru itu berubah, utamanya mengenai wewenang kepala desa. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di Undang-Undang 3 2024 itu di pasal 26. Pak, ini pelaksanaan undang-undangnya baru ya? Pelaksanaan undang-undang yang baru. Baru ya. Pertama, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana perjuangan teman-teman kepala desa se-Indonesia berhasil menjadi 2 kali 8 ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan dengan perpanjangan 2 tahun ini masa jabatan ini mudah-mudahan menjadikan barokah. Yang ketiga, semoga para bapak dan kepala desa itu menjadi amanah karena kita melaksanakan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan kemasyarakatan. Itulah tugas kami kepala desa. Pak, menurut Bapak yang paling krusial apa yang harus dilakukan ketika ada 2 tahun perpanjangan ini, Pak? Ya, yang pertama bagaimana membangun desa itu lebih maksimal lagi. Karena kita diharapkan oleh warga kita khususnya di Kabupaten Situbondo, bagaimana berkiprah kita membangun dari desa.
Sehingga kalau desanya semuanya bagus, kabupatennya kami yakin bagus. 8 tahun ini sudah ideal atau gimana Bapak? Kalau kami kan mengikuti apapun yang diputuskan oleh pemerintah, regulasinya sudah jelas, ya kami mengikuti. Yang penting sudah bagaimana dirasa cukup 8 bagaimana tahun? kita mengoptimalkan aja kinerja kita dari pemerintahan, pembangunan ke masyarakat dan masyarakat itu. Tadi ada yang dilantik yang hanya habis masa jabatannya, tapi Situbondo bisa gitu. Ya, karena kita melantik perpanjangannya. Dan itu sudah diatur di dalam peraturan bupati ya. Oleh karena itu, karena bagaimanapun juga ini adalah tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang ada ya. Terus pesannya apa Pak Bupati? Saya berharap kepada para kepala desa bisa melaksanakan amanah dengan baik, mampu melayani masyarakat dengan baik, sehingga ke depan yang kita nilai adalah kinerja daripada kepala desa itu sendiri. Relawan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di Ponorogo, Jawa Timur menggelar syukuran kemenangan. Pasalnya, seperti diketahui, pasangan Prabowo Gibran telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI sebagai pemenang pemilu presiden atau Pilpres 2024. Penetapan dilakukan setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dan perolehan suara tingkat nasional dinyatakan selesai pada Rabu 20 Maret 2024 pukul 22:19 waktu Indonesia Barat. Di antaranya Boloni Mase, Bolo Gibran, Projo, Pendowo Limo, Pendowo Ponorogo HKTI, dan Kakang Prabu. Syukuran diawali dengan melakukan doa bersama, lalu potong tumpeng sejumlah 9 buah yang mana menjadi simbol kesuksesan Prabowo Gibran. Koordinator Relawan Gibran Agus Setio Aji menjelaskan, dengan adanya syukuran kemenangan presiden terpilih, Prabowo Gibran dapat mengemban amanah yang diharapkan masyarakat Indonesia. Ia mengaku setelah selesai pemilihan presiden, kedepannya mengacu dari pemerintahan pusat, di mana akan mendukung Ponorogo hebat. Ia menjelaskan selama ini pembangunan sudah tertata. Contohnya, Telaga Ngebel sudah dilengkapi fasilitas sedemikian rupa seperti air mancur menari. Juga diimbangi dengan jalan menuju Telaga Ngebel diperhalus. Begitu juga dengan Kecamatan Sampung yang dibangun Monumen Reog. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dengan Koordinator Relawan Prabowo Gibran Agus Setio Aji. Saudara-saudaraku media massa maupun media cetak, bahwa di sini saya sebagai koordinator relawan Pak Prabowo dan Mas Gibran mengadakan syukuran kemenangan Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Dengan adanya syukuran kemenangan ini, yang pertama supaya bisa Bapak Presiden kita ini bisa mengemban amanah yang diharapkan oleh masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya yang kedua bagaimana bisa menjalankan roda pemerintahan yang luar biasa untuk menuju Indonesia maju atau Indonesia luar biasa. Yang kedua, dari sisi relawan yang ada di Ponorogo, kedepannya Ponorogo juga mengacu dari pemerintahan pusat. Ponorogo Ponorogo juga hebat, bisa meneruskan perjuangannya bupati-bupati yang sudah ada di sekarang ini, supaya Pak Bupati sekarang ini bisa melanjutkan apa yang dikatakan masyarakat Ponorogo yang selama ini sudah membangun yang luar biasa, baik dari Telaga Ngebel, jalan-jalan, juga wisata yang ada di Sampung. Monumen Reog yang ada di Sampung ini sangat luar biasa, yang dikagumi dari seluruh masyarakat dunia. Mengapa? Karena bupati kita sangat luar biasa ini, kami harapkan dari semua relawan-relawan yang ada di Ponorogo, khususnya masyarakat Ponorogo, bisa mendukung kembali untuk kemajuan Ponorogo dan meneruskan pembangunan yang ada di Ponorogo ini. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.